Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Biasanya saya baca puisi di setiap event, tapi karena ini adalah momentum sangat penting di mana kesenian hidup kembali sesuai dengan nilai tema yang kita angkat pada perayaan Karangsanggerahan Fest ini, dikarenakan oleh kawan-kawan pemuda Amux Karang Kulon dan Karang Tegal yang dengan perlu mendapat apresiasi yang sangat tinggi atas kerja-kerja literasi dan juga kerjasama kerja-kerja kebudayaan yang diadakan di Perpustakaan Rakyat Kebun Makna. Mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada kawan-kawan pemuda seluruhnya, tak terkecuali juga beserta masyarakat Karangsanggerahan seluruhnya. Saya akan bacakan agak serius, jadi belum pernah saya melakukan hal semacam ini, namun ini akan menjadi macam sejarah baru bagi kampung Karangsanggerahan di mana anak-anak mudanya bangkit dan melakukan perubahan dan menghidupi kebudayaan. Karangsanggerahan Fest membumikan nilai menghidupkan seni. Hari ini kita diingatkan kembali membumikan nilai menghidupkan seni, sebuah tema yang bukan sekedar seremoni bagian dari acara kampung Karangsanggerahan tercinta kita saja, melainkan kesadaran mendesak. Indonesia tidak kekurangan informasi, yang kita kurang adalah pemaknaan. Kita punya data tapi kehilangan arah, kita butuh peta jalan kebudayaan. Dan Indonesia memerlukan peta jalan kebudayaan yang tidak lahir dari ruang kaca, melainkan dari bumi tempat rakyat berpijak. Desa adalah kuncinya. Sanalah ingatan, nilai, dan daya tahan peradaban telah tumbuh sejak lama. Peradaban desa-desa bukanlah nostalgia, melainkan fondasi masa depan, hidup selaras dengan alam, gotong royong, dan tata nilai yang menyeimbangkan materi dan makna. Kita butuh keberanian untuk kembali melihat desa bukan sebagai yang tertinggal, tetapi sebagai pusat lumbung hikmah pengetahuan yang mampu membimbing kota, negara, dan bangsa yang bingung arah ini. Lumbung-lumbung pengetahuan dan kebudayaan desa ini harus segera kita siapkan perkakasnya. Negara harus belajar dari desa, maka menjadi sadar soal tema besar membumikan nilai dan menghidupkan seni adalah soal sadar bahwa sadar arah bangsa tidak bisa dibangun tanpa mendengar denyut nadi kebudayaan dari akar, yakni kembali ke akar, kembali ke sumber peradaban desa-desa. Roh kebudayaan yang saya sebut secara lebih luas yakni sebagai fondasi, identitas, rumusan, landasan pengertian, dan strategi kebudayaan hari ini berada di tangan dan tanggung jawab generasi kita. Mereka adalah kenyataan dari basis masyarakat sesungguhnya, baik dalam hal pemikiran, kependidikan, maupun gagasan kebudayaan. Mereka adalah bagian utama dari manusia Indonesia. Secara fitrah, manusia Indonesia adalah manusia intelektual dan manusia spiritual. Hal ini terbukti dari tinggalan kemegahan, artefak-artefak pengetahuan lokal bangsa ini, warisan sistem nilai, etika, laku, dan cara pandang kebudayaan yang utuh, adiluhung, serta melampaui batas suku dan etnis dalam keberagaman bangsa ini. Dari kekayaan sistem nilai kebudayaan lokal dan daerah yang melimpah, kita harus menghimpunnya dan memproyeksikannya menjadi rumusan bersama bahwa kebudayaan nasional adalah puncak dari seluruh kebudayaan daerah. Tujuan awal kebudayaan adalah menjadikan manusia sebagai entitas utama yang mampu bertahan hidup atau survive. Tahap selanjutnya menjadikan manusia yang lebih mulia dan beradab dalam tinjauan kemanusiaan, dan pada akhirnya kemenangan kebudayaan. Dari kemenangan itu Indonesia akan menjadi rujukan dan barometer peradaban dunia. Aturan-aturan kultural harus kita rumuskan secara serius, bukan hanya menjadi pelengkap fakultatif belaka, melainkan hadir secara komprehensif, lengkap dengan strategi dan siasat kebudayaan yang utuh. Tantangan paling mendasar generasi milenial, Z, dan Alpha adalah mengenal dirinya sendiri, memahami arti dan makna hidupnya, serta menyadari tugas kebudayaannya. Generasi muda kita adalah gabungan dari 3 elemen dunia hari ini, yakni dunia digital, visual, dan dunia virtual yang tanpa batas. Dalam petualangan dunia baru ini, mereka harus
menciptakan nilai dan cara-cara baru. Petualangan ini harus ditingkatkan menjadi ruang imajinasi, visi, dan cita-cita tanpa batas. Upaya ini memerlukan kerja bersama, termasuk dari negara, hadirnya negara, untuk membangkitkan manusia unggul kebudayaan yang mampu menjadi pionir kemajuan. Kita perlu membangkitkan kenyataan baru dari generasi hari ini sebagai kekuatan utama. Untuk menyusun dan mengimplementasikannya dibutuhkan kebersamaan, persatuan menuju gerak maju kebangkitan, yakni menjadi manusia generasi baru yang berkarakter secara kebudayaan, memurnikan kembali jati diri generasi dan bangsa, mengenali identitasnya sendiri dan mempelajarinya dengan tekun. Fondasi bangsa ini tidak pernah pecah dengan memahami bahwa jati diri kita dibentuk oleh kebudayaan daerah dan menjadikannya sebagai jati diri bangsa, maka kita bisa mengakselerasi gerak maju sebagaimana telah terbukti ribuan tahun lamanya. Semua itu terletak di tangan anak-anak muda dan generasinya. Kita perlu kembali pada warisan etik, tata nilai, dan sistem pengetahuan para sesepuh, tetua, leluhur, dan pendahulu untuk kembali ke akar, kembali ke sumber. Kembali ke jantung desa, lalu menyusunnya kembali dan merumuskannya sebagai puncak-puncak kebudayaan, yakni gugusan lapang dan bentangan luas kebudayaan nasional. Setiap desa dan suku bangsa memiliki kecerdasan otentik dan jenius, bukan hanya sebagai produk intelektual, tetapi sebagai sistem nilai dan tata hidup yang penuh kearifan. Kita harus kembali sumber kearifan itu. Keunggulan itu dapat dibangkitkan melalui kekuatan teknologi, pendekatan teoritis, dan sarana ilmu pengetahuan. Semua itu harus disatukan dari berbagai identitas desa dan suku bangsa. Lalu dipadukan lewat media dan teknologi baru untuk memperkuat jati diri bangsa. Jika kita memiliki jati diri yang kuat, kita mampu memberi warna baru pada wajah peradaban dunia. Kita juga harus merealisasikan itu dalam bentuk petualangan imajinatif, visi, cita-cita, dan pemikiran baru, maka akan lahir manusia-manusia yang menjelajah dunia, menciptai nilai baru, karya baru, dan inovasi kebudayaan yang segar. Kebutuhan krusial hari ini adalah menguatkan diri dalam tekad dan cita-cita kebudayaan, serta harapan kebangsaan secara kolektif dan masif. Kebudayaan adalah dasar realitas kita di masa lalu, kini, dan yang akan datang. Ia adalah pandangan hidup yang luas, terbuka, visioner, mampu mengakomodasi kenyataan dunia global yang terus bergerak. Kebudayaan tidak boleh direduksi jadi sekedar urusan teknik dan pragmatis sesaat. Ia adalah cita-cita ideal yang bersatu padu dengan pembangunan kemanusiaan. Maka pembangunan kebudayaan dan pembangunan manusia haruslah menjadi satu napas. Inilah tugas kita semua lintas generasi untuk diimplementasikan secara serius dan dijalankan sebagai kebijakan negara. Agar kita benar-benar siap menyongsong generasi Indonesia emas, dan jatuh ke dalam jurang generasi Indonesia cemas yang kehilangan arah dan mencemaskan masa depan kebudayaannya. Regi Zakia, Taman Baca Kebun Makna, 2 Agustus 2025. Pidato ini saya persembahkan kepada generasi baru anak-anak muda kampung Karangsanggeran Desa Pelosok Gede yang luar biasa, serta seluruh masyarakatnya. Indonesia adalah bagian dari desa kita.